syarat yang harus dipenuhi Guntur Bumi tentang perdamaian ini. Dan mengapa harus tercetus kata damai di saat Guntur Bumi tengah menjalani pemeriksaan? Mereka ingin duit mereka kembali, sehingga mereka mau menyampaikan poin-poin itu, bahwa mereka sudah memaafkan Guntur Bumi, dan kalau memang dikembalikan mereka akan cabut. Ya, tetapi mekanisme proses pengadilan atau proses penyidikan sampai kejaksaan tetap diserahkan kepada penegak hukum. Ya kan siap diperiksa, berarti sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa diperiksa. Diperiksa sebagai tersangka sejak mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, mengapa Guntur Bumi menjadi sosok yang mudah lelah? Benarkah jika ini cara Guntur Bumi agar terbebas dari cecaran pertanyaan tim penyidik? Sehat-sehat, maka tidak dilanjutkan untuk BAP, sementara tidak dilakukan untuk BAP dulu. Karena beliau pada saat ini kondisi fisiknya lelah ya. Seperti apa perkembangan kesehatan Olga Syaputra pasca hampir 1 pekan berada di Singapura? Benarkah jika kondisi Olga belumlah sembuh sepenuhnya dan tetap berada di ruang ICU dan tak boleh dibesuk? SMS manajernya tapi masih nggak dibalas. Kalaupun dibalas pun, gimana kabarnya Olga? Masih katanya masih di ICU, di rumah sakit apanya juga. Ya adalah salah satu rumah sakit Singapura. Apa yang membuat Asti Ananta setia mendampingi Roger Danuarta di sidang perdananya? Benarkah ada cinta di antara mereka? Berat badan naik 8 kg, benarkah Bella Safira tengah berbadan 2? Dan seperti apa Dewi Persik menyambut kebebasannya 14 Mei mendatang? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 60 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb on Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Beberapa hari mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, mengapa Guntur Bumi katakan bahwa ia sering mengalami kelelahan? Padahal jika kita menelisik ke belakang, ia adalah seorang tabib yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Lantas benarkah jika ini hanyalah cara Guntur Bumi untuk dapat terbebas dari berbagai pertanyaan dari pihak penyidik? Lantas apa yang membuat mantan pasien Guntur Bumi beramai-ramai mendatangi kantor Polda Metro Jaya? Benarkah jika mereka ingin memastikan bahwa Guntur Bumi mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya? Kemarin setelah ditangkap, kemudian diterbitkan penahanan, JB belum bersedia diperiksa karena masih lelah. Ya, sehingga kita berikan waktu untuk istirahat. Jadi kemarin belum sempat dilakukan pemeriksaan. Sejak ditangkap Senin dini hari lalu dan mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, Guntur Bumi masih terus menjalani serangkaian pemeriksaan terkait dugaan penipuan yang dilaporkan sejumlah mantan pasiennya. Tapi benarkah jika pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya yang seharusnya dilangsungkan Rabu kemarin batal dilaksanakan? Karena Guntur Bumi mengalami kelelahan. Ada apa dengan Guntur Bumi? Mengapa Guntur Bumi tiba-tiba menjadi sosok yang mudah lelah? Padahal jika menelisik ke belakang, dia adalah seorang tabib yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan segala metodenya. Maka tidak dilanjutkan untuk BAP, sementara tidak dilakukan untuk BAP dulu. Karena beliau pada saat ini kondisi fisiknya lelah ya, sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi, maka hari ini BAP ditunda untuk laporan yang belum pernah di BAP sebelumnya. Sampai kapan? Ya nanti lihat kondisi UGB seperti apa gitu ya. Nanti kalau memang sudah pulih ya, atau sore atau mungkin bisa di reschedule besok. Tapi yang pasti tidak jadi BAP hari ini karena mengingat kondisi tubuh yang masih disampaikan masih lelah gitu.
Menjalani serangkaian pemeriksaan dari sekian banyak laporan, bukan tidak mungkin Guntur Bumi akan ditahan dalam waktu yang cukup panjang. Lalu bagaimana dengan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Guntur Bumi? Benarkah dalam pemeriksaan beberapa hari belakangan, Guntur Bumi membantah tudingan bahwa ia melakukan penipuan? Benarkah sejumlah bukti yang diajukan mantan pasien hanya sebuah karangan belaka? Dan benarkah jika pihak kepolisian masih terus mempertimbangkan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Guntur Bumi? Iya, jadi sementara ini kemarin dari hasil pemeriksaan satu laporan ya, kami dampingi, kebetulan saya juga ikut mendampingi, kami betul-betul mencermati ya, alat bukti apa sih yang digunakan oleh si pelapor sehingga bisa menahan klien kami untuk dalam proses penyidikan. Di situ ada kwitansi, ya, terus kita lihat juga ada tasbih, ada brosur, terus ada beberapa dokumen. Nah, kemarin UGB menyatakan membantah dengan keras, wah ini bukan kwitansi saya tidak pernah mengeluarkan kwitansi seperti ini. Artinya kalau ada pengajuan permohonan penangguhan penahanan itu hak daripada si tersangka lewat kuasa hukumnya atau keluarganya. Ya, masalah nanti dikabulkan atau tidak, nanti penyidik yang menentukannya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Ditahannya Guntur Bumi tentu membuat sejumlah mantan pasien yang melaporkannya bisa bernafas lega. Tapi mengapa Rabu kemarin sejumlah mantan pasien justru menyambangi Polda Metro Jaya? Benarkah jika kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya untuk memastikan jika Guntur Bumi mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang sudah ia lakukan? Udah daftar kan enggak? Hah? Udah daftar dulu. Ya, ini pada semua sepakat ya. Kita ingin uang dikembalikan, ya, sehingga nanti kalau dia kembalikan, udah dikembalikan, mungkin mereka akan cabut. Hah? Ya, saya kan nggak bisa. Saya menyatakan saya tidak pernah mengarahkan kawan-kawan ini untuk menuntut secara pidana. Ya. Saya sejak awal menyatakan musyawarah. Saya terima permintaan musyawarah itu. Jadi saya mau klarifikasi bahwa tidak pernah saya memprovokasi orang. Ketika ini sebelum masuk menjadi satu laporan polisi, ya, para mantan pasien itu sebenarnya dihimpun, ya, dihimpun oleh tim pengacara mantan pasien, dihimpun untuk melakukan satu tuntutan. Nah, selama tuntutan itu bisa dipenuhi oleh UGB dengan kesepakatan memberikan 3 kilo emas serta duit 150 juta dan menyelesaikan semua permasalahan, ya, seharusnya sudah selesai. Tidak ada yang namanya laporan polisi, tidak ada namanya hari ini UGB harus nginep di Polda Metro Jaya, tidak ada. Kalau memang itu betul-betul disampaikan. Kedatangan mantan pasien dan korban Guntur Bumi rupanya bukan sekedar ingin memperjelas tentang sejumlah kabar yang selama ini berkembang dan memastikan jika suami Puput Melati ini mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya. Pasalnya, sejumlah mantan pasien Guntur Bumi termasuk kuasa hukum mereka rupanya membawa satu tujuan. Dan siapa sangka jika mereka mulai melunak dan membuka pintu damai untuk Guntur Bumi. Tapi benarkah ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Guntur Bumi tentang perdamaian ini? Dan mengapa harus tercetus kata damai di saat Guntur Bumi tengah menjalani pemeriksaan? Mereka ingin duit mereka kembali. Sehingga mereka mau menyampaikan poin-poin itu. Bahwa mereka sudah memaafkan Guntur Bumi dan kalau memang dikembalikan mereka akan cabut. Ya, tetapi mekanisme proses pengadilan atau proses penyidikan sampai kejaksaan tetap diserahkan kepada penegak hukum. Sebenarnya seharusnya hari ini tidak perlu atau tidak ada kalau pada saat tanggal 10 Maret ya 2014 tim kuasa hukum daripada ex pasien itu mau menyerahkan 3 kilo emasnya dan duit 150 jutanya untuk dibagikan kepada semua pasien yang merasa dirugikan oleh UGB. Namun demikian, karena tidak dibagikannya emas 3 kilo dan duit 150 juta itu terhadap atau kepada pasien, mantan-mantan pasien,
Maka tanggal 28 Maret ya, mereka berbondong-bondong membuat laporan, dan laporan inilah yang membuat UGB harus menjalani proses pemeriksaan. Silakan aja kalau proses islah, proses mediasi, proses ganti kerugian itu di sisi daripada mereka yang bersangkutan.